Shalom adik-adik. Kita akan mengangkat pujian. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Selamat bertemu. Biasanya Inang Bible Pro sapaannya ada 2. Pertama, halo. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Mantap. Kedua, sambutan Inang Bible Pro kedua adalah apa kabar sekolah Minggu HKBP Ciputat? Sehat, ceria, kuat, luar biasa. Gak semangat, adik-adik kok gak semangat sih? Semangat yuk, apa kabar sekolah Minggu Ciputat? Sehat, ceria, kuat, dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati agar kita memulai acara kebaktian kita. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian yang sangat merdu. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah online hari ini akan dipandu oleh Kak Grace, Kak Stella, dan Bang Yosef. Sebelum kita mulai ibadah, kakak mau kita ambil saat teduh sejenak. Adik-adik ambil sikap berdoa, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita akan angkat pujian, begitu besar kasih Allah kepada kita. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri.
Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kami ajak untuk duduk semuanya. Titah kepada kita hari ini sesuai dengan hukum tema khotbah kita tertulis di dalam titah ke-9 dengan maksudnya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Sekali lagi Inang bacakan, jangan engkau berdusta. Kita sama-sama mengucapkan titah ke-9, 2, 3, ya. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengaku dosa kita. Untuk itu kita akan bernyanyi dengan lagu pujian Bahasa Cinta. Adik-adik bangkit berdiri ya. Bahasa
selama 1 minggu ini pasti kita ada berbuat dosa. Agar Tuhan mengampuni kita, kita harus datang ke hadapan Tuhan untuk minta ampun kepada Dia. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita menundukkan kepala, merenungkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Kita mulai berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, dan ampunilah kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, epistel untuk kita di Minggu tanggal 16 Agustus tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Pertama, Enang Bible Pro dulu membaca, nanti kita sama-sama membacanya ya. Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang-orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama membacanya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita akan angkat pujian Songkop Tuhami. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, mari kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti sesama
teman kita seiman, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kami persilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan warta anak-anak sekolah minggu yang dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dengan doa syafaat. Shalom adik-adik. Warta jemaat kita minggu ini, yang pertama, kita tetap mengikuti ibadah online. Tetapi adik-adik harus tetap berbusana yang sopan dan rapi. Lalu yang kedua, Amang Inang Parhalado beserta kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang ketiga, adik-adik yang ingin melakukan persembahan pujian bisa mengirimkan persembahan pujiannya kepada guru kelas masing-masing ya. Lalu yang keempat, adik-adik tetap menjalankan protokol COVID. Rajin cuci tangan, memakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap juga berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami hari yang baik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sekarang ingin berdoa ya Bapa buat adik-adik kami yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan 1 tahun lagi umur kepada mereka ya Bapa. Biarlah di umur yang baru ini adik-adik bisa tetap rajin ya Bapa, dan adik-adik bisa takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapa buat adik-adik kami yang mungkin seminggu ini dalam keadaan kurang sehat ya Bapa. Biarlah segala obat-obatan dan makanan yang mereka makan bisa membawa kesehatan bagi tubuh mereka masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Bapa buat negara kami ya Bapa yang saat ini sedang di masa pandemi ini ya Bapa. Biarlah Engkau yang selalu memberkati kami, terutama adik-adik kami ya Bapa. Semoga Engkau menjauhkan adik-adik kami ini dari pandemi ini ya Bapa. Biarlah mereka tetap sehat ya Bapa dan berada di dalam perlindungan tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti diserahkan kepada orang tua untuk diberikan ke gereja. Untuk itu, kita akan bernyanyi lagu pujian Berilah yang Baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memperbolehkan kami untuk beribadah, memuji nama-Mu. Ajar kami Tuhan, agar anak-anak-Mu mengerti
dan mengenal-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berkati kami. Amin. Adik-adik, khotbah kita tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Tema adalah Allah mengampuni segala dosa manusia. Adik-adik, kalau kita tadi mengatakan di firman Tuhan, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, bahwa kita adalah pendusta benar. Jadi Inang perlu bertanya, apakah pengertian dosa? Coba, apa pengertian dosa? Bisa adik-adik tahu? Dosa adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Dosa adalah pelanggaran tentang hukum Taurat Tuhan. Itu adalah dosa. Ada di antara kita yang tidak pernah melanggar peraturan Tuhan? Tidak ada kan? Itu sebabnya semua manusia telah berdosa. Ingat adik-adik, dari awal penciptaan juga telah ada dosa. Coba adik, siapakah nama orang pertama yang diciptakan Tuhan? Ada yang tahu? Siapa yang pertama? Manusia pertama ciptakan Tuhan. Itulah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa juga telah berbuat dosa. Apa dosa mereka? Tahu? Dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa apa? Yaitu pelanggaran tentang. Ini kata Tuhan kepada mereka. Kamu bisa memakan semua buah pohon yang ada di taman ini. Tetapi ada satu pohon di tengah taman itu tentang pengetahuan hal yang baik dengan yang jahat, jangan kamu makan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ingin tahu saja. Sudah Tuhan perintahkan jangan kamu makan. Tetapi apa? Mereka tidak pedulikan. Mereka mendengarkan bisikan-bisikan iblis. Mereka memetik buah yang di tengah taman itu. Lalu memakannya. Perintah Tuhan mengatakan jangan kamu makan. Sekali-kali kamu makan, kamu akan mati. Sekali kamu makan, kamu akan mati. Karena pelanggaran tersebut adik-adik, mereka dihukum Tuhan. Mereka dihukum Tuhan. Apa hukuman? Pertama sekali,
Mereka diusir dari Taman Eden, taman yang indah, taman yang penuh kesenangan, sukacita. Semua bisa dimakan hanya satu pohon saja. Hanya satu pohon, banyak makanan di situ. Tapi mereka melanggar. Aturan mereka sudah bersenang-senang bersukacita di sana. Karena pelanggaran itu harus mereka diusir. Itulah hukumannya. Harus capek adik-adik. Capek bekerja. Untuk memenuhi kehidupannya. Melanjutkan kehidupan mereka. Itu. Jadi semua pelanggaran, semua dosa yang kita perbuat, Tuhan akan hukum. Satu, siapa-siapa yang bisa kita lihat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab kita itu. Bisa kita lihat yang dihukum Tuhan. Satu, Kain. Kain dihukum Tuhan, karena apa? Dia membunuh adiknya Habel. Karena apa? Cemburu. Persembahan Habel, karena dia memberikan persembahan dengan sepenuh hati kepada Tuhan, Tuhan menerimanya. Sedangkan Kain bagaimana? Dia tidak asal-asalan saja. Tuhan tidak menerima persembahan yang dibuat dengan asal-asalan saja. Kain tahu bahwa Tuhan tidak senang dengan persembahannya, sehingga dia marah, dia cemburu, dia membunuh adiknya, dibunuh sampai mati. Coba, tidak ada kasihan. Nah, itu satu. Kedua, Esau. Esau apa dosanya? Dia adalah mengambil hak kesulungan berkat dari orang tuanya. Berkat hak kesulungan diambil. Sebenarnya Esau itulah anak pertama, tapi Yakub anak kedua. Tapi karena Yakub dengan keinginannya mengambil hak Esau, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Itulah dosanya Yakub, ya. Tidak menghargai abangnya Esau. Ketika kita bisa lihat Saul, seorang raja yang pertama di tengah-tengah bangsa Israel. Dia sombong. Karena kesombongannya dia jatuh ke dalam dosa. Akhirnya hak atau dulu diberkati Tuhan menjadi raja, Tuhan cabut dari dia. Jatuh dari kerajaannya karena sombong. Ketika kita bisa melihat, keempat kita lihat adalah Daud. Apa dosa Daud? Dia karena cantik istri Uria namanya Berseba. Sehingga Uria dibuat ke depan, barisan depan untuk berperang agar dia meninggal. Agar sama dia istrinya Berseba karena cantik. Sehingga Daud jatuh ke dalam dosa. Mereka semuanya ditegur oleh Tuhan. Mereka semuanya dihukum oleh Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih. Apakah kita sering berbuat dosa? Sering. Kita mau dihukum Tuhan? Tentu tidak, kan? Tentu tidak. Kita ingin diampuni oleh Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik biar kita diampuni oleh Tuhan? Ada. Tuhan tidak suka hanya menegur dan menghukum. Tidak. Tapi Tuhan ingin agar kita bertobat. Tuhan menunggu kedatangan kita untuk bertobat. Tuhan menerima apabila kita datang
memohon, meminta pengampunan dosa, ampun kepada Tuhan. Tentu adik-adik sekolah minggu ingin diampuni oleh Tuhan dari dosa-dosanya kan? Ingin kan? Ingin. Apa dosa-dosa kita yang sering kita lakukan? Kita berdosa kepada orang tua kita, melanggar peraturan orang tua, melanggar nasihat-nasihat orang tua. Juga kita bisa berdosa di sekolah, tidak menuruti perintah, tidak menuruti peraturan sekolah. Juga mungkin kita mengganggu adik-adik kita, membuat dia menangis, atau melawan kepada abang kakak kita sehingga dia marah kepada kita. Itu dosa. Semuanya itu dosa. Jadi akibat dosa itu Allah mengatakan di dalam Yeremia 31 ayat 3, hafal ya. Nanti ketika kita bertemu, Inang menanyakan siapa yang hafal ayat-ayat yang diberikan Inang, Inang kasih hadiah. Ya, Inang gak pernah bohong kan? Setiap Inang kasih tugas pasti Inang kasih hadiahnya. Ini juga nanti kita ketemu bertatap muka bisa lagi. Si corona pergi, akan Inang tanya nanti, Inang kasih hadiahnya. Coba hafal Yeremia 31 ayat 3 dikatakan seperti ini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi. Coba yang selanjutnya nanti hafal ya. Inang kasih ayat hafalan ya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bagaimana? Satu tangan yang satu untuk mengasihi. Tangan yang satu lagi untuk menghukum segala kejahatan kita. Tapi bagaimana cara Tuhan untuk mempersatukan kasih dengan hukum? Di sini adik-adik, satu mengasihi kita sekalipun kita berdosa, tapi yang tangan yang satu lagi menghukum atas kesalahan-kesalahan kita. Itu bertemu di kayu salib. Itu bertemu. Agar kita tidak dihukum, itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai ganti kita. Ini tadinya kita harus dihukum akibat dosa-dosa kita, tapi karena kasihnya kepada kita digantikan Yesus. Karena kasihnya digantikan menjadi dia di kayu salib aturan kita. Kasihnya. Jadi hukuman dosa aturan ke kita diambil Tuhan Yesus menjadi kepadanya oleh kasihnya. Coba sayangnya Tuhan Yesus kepada kita. Coba adik-adik, dia menggantikan kita, aturan kita harus di kayu salib tergantung akibat dosa. Tapi karena kasih Tuhan Yesus kita digantikannya. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Yesus. Karena kasihnya kita terselamat. Oleh karena kasihnya kita terselamatkan. Karena kasihnya kita menjadi terlepas dari hukuman dosa. Itu yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Ingat, tugas kedua yang Inang kasih untuk menghafal Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian kasih karunia Allah memberikan anaknya yang
tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita ke kayu salib. Hafal ya? Nanti Inang tanya, Inang sediakan hadiah untuk adik-adik. Siapa yang ingat, siapa yang sudah hafal nanti akan Inang kasih. Karena kasih Tuhan Yesus, itu sebabnya adik-adik kita bisa dinamakan anak-anak Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan Yesus, kita bersuka cita. Hanya kita ditunggu. Kita ditunggu Tuhan Yesus agar kita meminta permohonan kepada Tuhan agar dosa-dosa kita diampuni. Semua kita berdosa, semua. Tetapi orang yang datang kepadanya dan meminta pertolongan, pengampunan dari Tuhan Yesus, dosanya akan diampuni. Itu adik-adik ya. Jadi kita memohon kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dialah Maha Pengampun yang mau mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Adik-adik tahu lagu kita, lagu cuip-cuip? Cuip-cuip? Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 hey. Ya, 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 hey. Ya, 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 hey. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Sekali lagi ya, kita nyanyi dan diiringi oleh musik ya, musik. Cuip, 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 pam, pam, pam ya. Kita nyanyi sekolah minggu dulu. 1. Memberkati kita semuanya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan agar dosa-dosa kita diampuni sehingga kita bisa mendapat keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Tuhan mengampuni segala dosa yang datang minta pengampunan kepadamu. Kini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, datang ke hadirat-Mu, memohon kepadamu, ampuni kami Tuhan, agar kami anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, anak-anak yang Tuhan pakai menjadi alat-Mu, menjadi berkat kepada seluruhnya. Ajari kami Tuhan, agar kami patuh kepada orang tua kami, kepada kakak abang kami, dan kami tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, agar kami menjadi anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini. Amin.
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Bible Pro. Semoga firman yang tadi disampaikan bisa adik-adik terapkan di kehidupan adik-adik. Sebelum menutup ibadah, kita akan menyanyikan Dia Harus Makin Bertambah. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi hati kita dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik kita ambil saat teduh sejenak.
Saat teduh selesai. Ibadah online hari ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa di masa pandemi ini tetap cuci tangan, jaga kesehatan, dan tetap di rumah ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah Minggu online minggu depan.